Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan bulan ini adalah bulan Rajab, admin akan membahas mengenai sejarah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seperti apa sejarah dan kisahnya, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Mari kita sama-sama menyimak. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Penegasan ini sebagaimana firman Allah dalam surat Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan menyucinya, lalu memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Lantas hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu, Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang, sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Berikutnya, Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad. Perjalanan ini dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Ma'mur, yaitu Baitullah di langit ketujuh, yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Selanjutnya, Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewajibkan melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari.
Nabi menerima dan dalam perjalanan kembali bertemu Nabi Musa. Ia mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah keringanan untuk umatnya. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan sampai menjadi 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat Muhammad tidak akan kuat. Nabi Muhammad pun menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah dan ridho serta pasrah kepada Allah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah Sirah Nabawiyah juz 2 halaman 94 menceritakan, keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas mereka ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad, bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi. Sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis aku tidak percaya? Sejak saat itu, sahabat Abu Bakar dijuluki dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur dalam artian. Setelah kita menyimak kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, lantas apa saja yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah tersebut? Berikut pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah Irtu Waqa'i wa Tahlil Ihdas juz 1 halaman 209 menjelaskan setidaknya ada makna penting dari peristiwa ini. Yang pertama, kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran, dan hartanya demi perjuangan Nabi. Juga wafatnya sang paman Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Islam. Ini memberikan pelajaran bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir, dan lain-lain, Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan. Yang kedua, kewajiban sholat 5 waktu. Mustafa As-Sibai dalam kitab Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, karenanya sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, berkata kotor, mencaci orang lain, berbuat bohong. Justru sebaliknya, lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal ini demi mengagungkan keesaan dan kebesaran Allah sehingga dapat menjadi makhluk terbaik di bumi. Yang ketiga, perjalanan pertama luar angkasa. Dalam sejarah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Tentunya hal ini wajib dipercayai oleh seluruh umat Islam.
Jika hal ini terjadi di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar, bangkit, dan meningkatkan kemampuan, tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik, dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju ke luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah membela perjuangan agama. Pada Isra Mi'raj ada penyebutan dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela masjid tersebut dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina, baik dengan diplomasi, politik, bantuan sandang pangan maupun dengan harta. Demikianlah pembahasan admin mengenai sejarah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.